Nah, tahun 1990, Pak. Itu. Nah, di bawah panggung ini ada sebuah ruangan, di mana ruangan sekarangnya ini sudah tidak digunakan. Nah, fungsinya itu dulunya untuk tempat untuk make up atau ganti baju dari para penari yang nantinya akan tampil di atas, Bu. Kalau sekarang kita mah nyebutnya sekarang backstage, seperti itu. Jadi di sini dulu ya. Dulu di bawahnya. Untuk yang buat riasnya itu di bawah, untuk penarinya di sini, nanti untuk penontonnya di sebelah sana. Nah, ini Pak toiletnya Pak, sebelah sini Pak. Iya. Iya, mampir dulu ke toilet sebelum jalan-jalan. Oke, baik, saya minta waktunya dulu sebentar di sini Bapak Ibu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya, selamat datang di Taman Sari Gua Sunyaragi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kelvin Saputra. Saya selaku pemandu wisata di sini yang nantinya akan menjelaskan sekaligus mengajak untuk berkeliling di Taman Sari Gua Sunyaragi. Taman Sari Gua Sunyaragi yang diambil dari kata sunya yang berarti sunyi dan ragi yang berarti raga. Jadi Gua Sunyaragi ini dulunya adalah tempat untuk mensunyikan atau menyepikan jiwa dan raganya dari para keluarga Kesultanan Cirebon pada zaman dahulu. Istilahnya kalau sekarang itu bertapa atau bersemedi. Nah, Gua Sunyaragi ini dibangun dari tahun 1596 sampai tahun 1788 oleh keturunan dari Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Mas Zainul Arifin. Nah, Gua Sunyaragi ini dibangun menggunakan material dari batu karang, yang dimana batu karang ini sendiri diambil dari pantai selatan, tepatnya di Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, untuk merekatkan dari batu karang tersebut, karena pada zaman dahulu orang itu belum ada yang namanya semen atau batu bata, nah orang dulu menggunakan pasir gunung yang sudah mengandung semen. Itu yang dinamakan dengan atras. Dan kemudian juga menggunakan perpaduan dari yang namanya putih telur. Nah, namun putih telur di sini itu bukan putih telur yang biasa kita makan. Hanya saja putih telur di sini itu hanya sebuah makna kiasan yang mempunyai makna putih itu sucikan niat, telur itu bulatkan tekad. Jadi orang dulu itu mereka mensucikan niatnya dan membulatkan tekadnya sehingga dapat membangun Taman Sari Gua Sunyaragi pada zaman dahulu. Nah, di Gua Sunyaragi ini terdapat sebuah mitos yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar sini, yaitu ada yang namanya patung perawan Sunti. Yang dimana patung perawan Sunti ini adalah patung seorang gadis atau perawan yang tidak menikah atau tidak mendapatkan jodoh hingga akhir hayatnya. Nah, mitosnya ini sendiri apabila patung ini disentuh atau dipegang oleh seorang gadis atau perawan, dia tidak akan mendapatkan jodoh, tidak akan menikah. Tapi itu balik lagi percayaan kita masing-masing. Itu hanyalah sebuah sugesti pada zaman dahulu seperti itu. Nah, tepat di belakang saya ini ada sebuah bangunan dinamakan dengan Gedung Pesanggerahan. Nah, Gedung Pesanggerahan ini dibangun pada tahun 1848 oleh Ibunda Ratu Adima, yang memiliki fungsi tempat untuk persinggahan atau peristirahatan dari para keluarga kesultanan apabila mereka sedang berkunjung atau bersinggah di Taman Sari Gua Sunyaragi. Namun sekarang gedung ini sudah beralih fungsi menjadi gedung serbaguna yang bisa disewakan untuk acara-acara besar seperti pernikahan, untuk family gathering, dan bisa juga untuk acara reunian. Iya, betul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya nanti kita masuk ke dalam untuk melihat bangunan-bangunan yang ada di Taman Sari Gua Sunyaragi. Iya, ini sumur juga dari zaman dahulu, Pak. Dari zaman dahulu. Nah, ini kenapa atasnya sekarang berubah menjadi baja ringan? Karena waktu itu pernah tahun kemarin kebetulan ada hujan deras, angin kenceng, akhirnya runtuh. Air biasa. Ini sumur air, air biasa. Bahkan airnya masih bisa kita gunakan sampai sekarang masih ada. Nah, kemudian di sebelah sana itu ada kolam, di mana kolam itu dulunya tempat untuk penampungan air. Air yang ditampung di situ yang nantinya akan dibersihkan dan disaring, kemudian masuk ke seluruh bangunan gua melewati saluran air yang berada di bawah sini. Fungsinya untuk mengairi seluruh bangunan gua yang ada di dalam.
seperti itu. Ya, pam gitu ya. Iya, betul. Namun pada zaman dahulu kan kita belum mengenal yang namanya pompa air. Nah, orang dulu itu memanfaatkan tentang adanya seperti tanggul atau air yang mengalir deras ditahan terlebih dahulu, kemudian ketika sudah penuh mereka akan mengalir dengan sendirinya ke tempat yang lebih rendah, betul, tanpa menggunakan bantuan dari pompa air. Berapa tahun dari Tahun 1596 Pak, sampai tahun 1788 itu dibangun Gua Sungai Ragi. Dan itu tahun 1788 itu bangunan gua yang di sebelah sana, yang bisa kita lihat dari sini. Seperti itu. Nanti kita ke sana, kita muter ke sini dulu. karang juga ya? Nah, kalau itu batu karangnya batu karang dari batu karang gunung, bukan dari batu karang laut. Karena pada saat pembangunannya aja kan kita tahun 1990 untuk panggung yang tadi kita foto. Nah, sedangkan nanti gua yang ada di dalam itu dibangun tahun 1500 sampai tahun 1700-an. Dari sini kita masuk sini, Pak. Iya. Betul, kita berjalan di bawah jembatannya. Nah, ini kan air dari sana disaring, dibersihkan. Nah, itu kebetulan sekarang lagi penuh karena curah hujan di Cirebon lagi tinggi. Kita setiap sore lagi hujan aja, makanya itu penuh. Kalau lagi musim kemarau itu benar-benar nggak ada airnya. Air situ langsung lari ke sini. Airnya langsung ke sini dulu. Saringnya pakai apa ya? Itu ada kalau sekarang anak-anak pramuka itu nyebutnya kayak saringan tradisional dari zaman dahulu. Jadi kayak ada barisan, ada jerami, ada batu ya kayak gitu tuh, Bu. Saya dulu waktu sekolah masih belajar tuh kayak gitu pas pramuka. Itu mereka menggunakan seperti itu. Nah, akhirnya nanti ketika masuk ke dalam ini dalam keadaan sudah air bersih seperti itu. Karena ya. Nah, jadi kita akan melewati tangga yang dimana tangga ini adalah menjadi batas sucinya pada zaman dahulu. Jadi kalau kita perhatikan seperti ketika kita sholat di masjid, sebagian masjid besar itu biasanya di bawahnya itu ada seperti genangan air. Nah, genangan air tersebut yang menandakan bahwa kita sudah dalam keadaan suci. Jadi ketika kita sudah turun dari tangga ini, kita di sini itu sudah menginjak yang namanya air. Seperti itu. Musimnya air gitu ya? Iya. Boleh, monggo. Ini pintu. Ini kita pintu masuk di sebelah sini. Ya, monggo kita masuk ya, betul. Silahkan. Oke. Yang pertama sebelah sini ini ada yang namanya Gua Pawon. Pawon itu sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya dapur. Namun Gua Pawon di sini bukan tempat untuk memasak, melainkan tempat untuk menyimpan makanan untuk para keluarga kesultanan yang sedang bersinggah di Taman Sari Gua Sungai Ragi. Istilahnya kalau sekarang itu kita di rumah itu nyebutnya kulkas atau storage, Bu. Oh. Iya, betul. Tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan. Makanan-makanan, Pak. Ya, betul. Ini bersih-bersih. Betul. Kita melakukan perawatan, Pak. Nah, kemudian di samping dari Gua Pawon, tidak jauh di sebelah sini, ini ada yang namanya Gua Lawa. Nah, kenapa disebut Gua Lawa? Karena dulunya di depan dari Gua Lawa ini terdapat sebuah pohon gambir besar. Dan disitulah tempat untuk bersarangnya dari para kelelawar. Karena akarnya itu dianggap merusak daripada situs Gua Sungai Ragi, kemudian pohonnya itu ditebang, dan hingga kini kelelawar sudah tiada. Nah, untuk fungsinya itu sendiri adalah sama seperti Gua Pawon, tempat untuk penyimpanan makanan. Itu. Apa namanya? Temboknya asli apa? Itu temboknya asli dari zaman dahulu. Iya. Ini juga asli karena ini pada pembangunannya itu pada tahun 1788. Ini dari zaman dahulu. Temboknya asli
asli ya, tapi kan bukan. Bukan, itu asli. Heeh. Nah, kemudian di sebelah sini ini ada yang namanya Mandai Beling. Mandai Beling ini adalah balai atau tempat duduk yang terbuat dari marmer. Dan kenapa disebut Mandai Beling? Karena marmernya ini sendiri sering dilap atau digosok sehingga mengkilap seperti kaca atau beling. Nah, untuk fungsinya ini sendiri adalah tempat duduknya untuk para sultan beserta dengan keluarganya sembari mereka menyaksikan putra-putrinya yang sedang bermain air di kolam kaputren di depannya. Seperti itu. Oke, silahkan. Fungsi dari batu karang ini, kenapa menggunakan batu karang? Karena dulu Gua Sunyaragi dibangun di yang namanya Segaran Amparan Jati. Segaran itu danau besar atau lautan, Amparan Jati itu karena dikelilingi oleh pohon jati pada zaman dahulu. Jadi dulu Gua Sunyaragi itu seperti berada di tengah-tengah sebuah pulau kecil yang berada di tengah-tengah laut, seperti itu. Ya, makanya menggunakan batu karang. Kenapa? Karena berada di laut pada saat itu. Nah, namun batu karang ini berasal dari Yogyakarta karena di pantai utara itu tidak ada yang namanya batu karang. Seperti itu. Kayak gajah-gajahan ya? Bener ya? Ya, itu memang dulu namanya patung gajah yang sedang menarik kereta kencana, Bu. Yang dimana patung gajah itu dulunya adalah tunggangannya para raja pada zaman dahulu. Dan kenapa menggunakan gajah? Karena dulu gajah terkenal dengan kegagahannya, seperti itu. Nah, tadi saya sedikit menceritakan tentang patung Perawan Junti yang dimana yang menghalangi jalan ke arah Gua Peteng. Itu patungnya. Nah, kemudian patung tersebut itu ada yang namanya Gua Peteng. Peteng itu sendiri diambil darinya gelap. Namun Gua Peteng di sana fungsinya adalah tempat untuk latih ilmu kekebalan atau ilmu kanuragan dari para prajuritnya kesultanan. Nah, di atas dari Gua Peteng tersebut itu ada yang namanya Cungkup Gua Puncit. Cungkup Gua Puncit itu adalah menara pengawas untuk para prajurit mengawasi kawasan dari Gua Sunyaragi. Biasanya mengawasi di sana itu yang jago memanah atau kalau istilah sekarang mah jago sniper atau penembak jitu. Nah, di bawahnya dari Cungkup Gua Puncit itu ada sebuah ruangan kecil di mana ruangan tersebut digunakan untuk menyimpan patung Putri Cina yang terbuat dari kayu cendana. Yang fungsinya itu sendiri untuk pengharum ruangan dari kawasan Gua Sunyaragi. Biasanya kayu cendana itu kan terkenal dengan harumnya atau wanginya, seperti itu. Nah, di samping dari Gua Peteng, di sebelah sini, ini ada yang namanya Gua Langse. Langse itu sendiri diambil dari bahasa kuno Cina, yang artinya tirai atau hordeng yang terbuat dari air. Jadi seperti air terjun dan turun dari atas ke bawah. Nah, fungsinya dari Gua Langse ini tempat untuk berdoa atau berzikir dari para sultan dan para rajanya pada zaman dahulu. Sembari mereka ditutupi oleh tirai yang terbuat dari air itu. Seperti itu. Kalau dulu memang ada sumber airnya, seperti itu. Berarti ini dari dulu juga udah. Ini dari dulu udah ada, Bu. Itu. Dari marmer ya? Iya, betul. Itu dari marmer. Dan ini replikanya, Bu, dari patung Perawan Junti karena untuk ang aslinya itu disimpan. Oh, ada tapi ya? Ada. Ini Perawan Junti ya? Iya. Tapi tidak berbentuk itu ya? Tidak berbentuk manusia. Kalau untuk yang aslinya itu berbentuk seperti wanita, Pak. Gitu. Nah, nanti di ini ada di gedung pesanggerahan. Oh, ada ya? Iya. Nah, kita masuk. Nanti untuk lampu senternya dinyalain aja, Pak, karena di dalam gelap. Oh, gitu. Iya. Oke, yuk. Monggo Ibu, hati-hati. Jalannya kecil benar ya? Iya. Bisa masuk apa? Bisa masuk, Bu. Mas, Pak. Wah, tinggi banget. Sampai di mana? Ini Oh kita my sini. God. Tinggi banget. Dibantu Ibu. Iya. Aduh, tinggi banget. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Menjelajahi tempat yang belum pernah dijelajah, Ibu. Nah, ini ketika kita sudah sampai sini, kita merasakan yang namanya sejuk atau dingin. Lebih adem. Karena dulunya dialiri oleh yang namanya air. Oh, ini air lewat sini terus. Iya, jadi ini tempat untuk mereka bersemedinya nih dari para prajurit kesultanan. Mereka melatih ilmu kekebalan di sebelah sini. Ini di bawah ini. Iya, betul. Oh, Nah, nanti kita lanjut sebelah sini. Ini kita sudah keluar lagi. Apa lagi? Iya. Cara
Ibu hati-hati kepalanya. Ini harus menunduk. Kalau bisa, nanti Pak. Untuk Pak. Untuk pendek. Oke. Kita berteduh Bu di sebelah sini, mangga biar nggak terlalu panas. Nah, ya tempat kita berteduh ini di samping sini ada yang namanya kamar kaputren dan kamar kaputran. Kaputren ini yang perempuan, kaputran ini yang laki-laki. Ini kamar Kaputren ini yang perempuan, ini yang laki-laki. Namun kedua kamar ini bukan tempat untuk tidur dari putra-putrinya kesultanan, melainkan tempat untuk mereka menimba ilmu atau belajar dari putra-putrinya kesultanan. Istilahnya kalau sekarang itu private school atau pesantren, Pak. lama ya. Ya, betul. Nah, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan yaitu yang perempuan ini lebih tertutup dibandingkan seorang laki-laki. Karena kita di dalam agama Islam seorang perempuan itu harus menutupi aurat kita seperti itu. Nah, kemudian yang laki-laki yang bedanya ketika kita masuk kita harus memutar terlebih dahulu dibandingkan seorang perempuan yang harus langsung nyebrang juga bisa, Bu. Tandanya ini atau makna filosofinya, kita seorang laki-laki itu harus lebih besar mempunyai tanggung jawab dibandingkan seorang perempuan, seperti itu. Ini batasin ini ya. Ya, karena ini kan kalau lewat sini kan ada kemungkinan akan jatuh, Pak. Jadi makanya untuk laki-laki kita bikin putar dulu. Nah, maknanya seperti yang tadi saya ceritakan. Seperti itu. Nah, kemudian tadi kalau kita masuk ke dalam Gua Peteng, kita merasakan yang namanya sempit. Dan kenapa ketika kita masuk dan keluar kita harus menunduk. Yang menunduk itu adalah bentuk kita menghormati orang yang lebih tua, Bu. Jadi ketika kita masuk dan keluar itu kita harus menunduk. Namun ketika kita tadi sudah di dalam, kita bisa berdiri tegak. Nah, kenapa bangunan di dalam sempit? Itu kita merasakan yang namanya sempit. Itu adalah bentuk. Sebelum kita menyombongkan diri kita kepada orang lain, kita harus melihat sekecil apa kita di dalam ruangan itu. Jadi intinya itu kita harus saling menghargai satu sama lain. Kita tidak boleh sombong. Apa sih yang mau kita sombongin? Semuanya itu sama di Maha Sang Pencipta. Seperti itu filosofinya. Kita lanjut lagi. Dari sebelah sini kita sudah sampai di yang namanya Balai Kambang. Nah, kenapa disebut Balai Kambang? Karena ini posisinya mengambang di atas air. Nah, fungsi dari Balai Kambang ini sendiri adalah tempat untuk yang namanya menyambut para tamu dari kesultanan, kemudian tempat untuk mereka membunyikan rebana, dan tempat untuk mereka mengaji atau bertadarus. Namun mereka mengaji tidak menggunakan cahaya lampu, melainkan menggunakan cahaya dari terangnya bulan. Nah, selain itu juga Balai Kambang ini mempunyai filosofi atau makna. Jadi setiap manusia itu kita harus mempunyai prinsip atau pendirian yang tidak boleh mengombang-ambing seperti Balai Kambang. Atau kita ikut-ikutan orang lain atau terpengaruh dengan prinsip orang lain, itu kita tidak boleh. Kita harus mempunyai prinsip diri kita sendiri yang nantinya akan menjadi pondasi kehidupan kita itu ke depannya akan seperti apa. Nah, yang terakhir di Gua Sunyaragi di sebelah sini, ini ada yang namanya Gua Arga Jumut. Arga itu besar atau hidangan, jumut itu menjumut atau mengambil kalau dalam bahasa Indonesia. Yang dimana fungsi dari Gua Arga Jumut ini adalah tempat untuk menyambut dan menjamu dari para tamu besar dari kesultanan. Nah, di dalamnya dari Gua Arga Jumut ini terdapat 2 buah pintu waktu yang bisa menembus ke Mekah dan ke Cina pada zaman dahulu. Ya, yang ke Mekah itu hubungannya dengan ibunda dari Sunan Gunung Jati yang bernama Nyi Mas Rara Santang. Nah, beliau menikah dengan Kesultanan Mesir. Yang dimana Kesultanan Mesir ini masih mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ke Cina ini sendiri hubungannya dengan istrinya langsung dari Sunan Gunung Jati yang bernama Putri Ongtin yang berasal dari negara Cina. Jadi bila mana ada keluarga atau kerabat yang ingin berkunjung ke Mekah dan ke Cina pada zaman dahulu, mereka cukup bersemedi di situ selama 40 hari 40 malam, jiwanya ke sana, raganya tetap situ. Dan kemudian kedua buah pintu waktu itu juga tidak luput dengan makna dan filosofi. Maknanya yaitu adalah ketika kita ingin menuntut ilmu agama, kita pergi ke negeri Mekah. Dan ketika kita ingin menuntut ilmu dunia, kita pergi ke negeri Cina.
Karena ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Seperti itu kurang lebihnya filosofi dan sejarah yang ada di Gua Sunyaragi. Kalau kita lihat dari sini, kita bisa melihat yang namanya gajah dan batik Megabendung, Pak. Kalau bisa dilihat secara detail. Iya. Nah, nanti ketika kita lihat dari depan, kita bisa melihat yang namanya hewan mitologi dari Cina, yaitu barongsai. Bagian depan muka barongsai. Nanti kita bisa lihat sebelah sana. Monggo kita lanjut, silahkan. Hati-hati. Di sini. Hati-hati, Pak. Ya, berani. Soalnya kaca. Asal jangan kaca ya, Bu. Nah, ini barongsainya, 2 jendela di atas itu mata, Bu. Tengah di atas tulisan ini hidung, dan ini bawah mulut yang sedang membuka. Mau difoto sebelah sini? Monggo, silahkan. Ya. Bahwa Arga Jumut. Iya, betul. kalau dari jauh kelihatan ya mata di atas ya. Iya, mata di atas tuh, hidung di atas tulisan. Nah, bawah ini mulut yang sedang membuka. Betul. Masih ada yang di Cina yang mereka. Seperti itu. Monggo, kita nanti foto. Itu juga ada hubungannya. Iya, dan ini ada sebelum adanya Gua Sunyaragi, Pak. Ya, model kayak terowongan ini. Ya. Betul. Nah, ini dibangun menggunakan teknik kutakosot. Kutakosot itu antara batu dan batu digosok kemudian ditempelkan begitu saja tanpa perekat apapun. Seperti itu. Monggo, silahkan. Tapi kita foto dari depannya, Pak. Nah, nanti ibu bapaknya bisa duduk di sini. Ini kita di sini naik lagi, Bu. Boleh, sok pegang. Hati-hati. Iya, tangganya Iya. tinggi-tinggi. Karena tinggi-tinggi zaman dulu kan orangnya tinggi-tinggi dan besar-besar. Makanya langkahnya lumayan. Boleh istirahat dulu nggak apa-apa. Kita langsung ke sana lagi kan? Ini kita nanti belok sebelah sini, Pak. Karena keluarnya beda. Itu kan tadi masuk, nanti keluarnya dari sebelah sini.